Halo semuanya, nama saya Favian Rajendra Ardra Siregar. Saya kali ini akan membahas mengenai musik orkestra. Apa itu musik orkestra? Orkes atau orkestra adalah kelompok musisi yang memainkan alat musik bersama. Mereka biasanya memainkan musik klasik. Berasal dari kata dalam bahasa Belanda yaitu orkes yang berarti sama, dan juga ada kata dalam bahasa Yunani yaitu Registra. yang berarti area antara tempat duduk penonton dan panggung yang digunakan oleh penyanyi kur dan pemain musik. Ini adalah beberapa gambar-gambar dari musik orkestra. Itulah gambaran awal dari musik orkestra. Lalu selanjutnya ciri-ciri musik orkestra. Yang pertama adalah musik orkestra didasarkan atas alat musik gesek yang terdiri dari keluarga biola dan double bass. Yang kedua, kelompok alat musik gesek ini disusun ke dalam bagian-bagian di mana para pemusik selalu memainkan not yang sama dalam satu suara. Yang ketiga, alat musik tiup kayu, tiup logam, dan perkusi tampil dalam jumlah yang berbeda sesuai dengan periode dan lagu-lagu yang ditampilkan. Yang keempat, orkestra sesuai dengan waktu, tempat, dan daftar lagu yang dimainkan selalu memperlihatkan standar instrumentasi yang luas. Yang kelima, biasanya, orkestra yang telah berdiri terorganisasi dengan anggota-anggota yang mapan, mengadakan latihan dan pentas yang rutin, mempunyai struktur organisasi dan dana. Yang keenam, karena orkestra membutuhkan banyak pemain musik untuk memainkan hal yang sama dalam waktu yang bersamaan, orkestra menuntut tingkat kecakapan musikal yang tinggi untuk memainkan dengan tepat pada nada-nada yang tertulis. Lalu, yang terakhir, orkestra dikoordinasi langsung dengan satu pusat, yang berawal pada abad kesekian dan sekian oleh pemain utama biola pertama atau oleh pemain keyboard, yang selanjutnya mulai awal abad sekian dikoordinasi oleh seorang konduktor. Sejarah dan perkembangannya. Orkes mulai muncul pada abad ke-15 dan ke-16. Pada zaman itu, orkes terbentuk karena adanya suatu kebutuhan dari para bangsawan. Bangsawan-bangsawan tersebut menyewa beberapa orang musisi untuk memainkan alat musik di pesta-pesta dansa mereka. Setelah ada perkembangan dalam dunia teater, khususnya opera di awal abad ke-17, orkes makin dikenal oleh masyarakat karena orkes bermain mengiringi opera dalam pentas-pentas yang ada. Orkes tersebut dipimpin oleh seorang komposer. Para komposer itu memiliki gaya yang berbeda-beda dalam merekrut anggota-anggotanya. George Friedrich Handel, komposer asal Jerman, hanya memilih musisi-musisi yang terbaik yang ada. Sedangkan Johann Sebastian Bach, yang juga berasal dari Jerman, merekrut hampir semua musisi yang ada di kotanya. Lama-kelamaan, para bangsawan ini mulai secara rutin menyewa jasa musisi-musisi yang tergabung dalam orkes untuk bermain di rumah peristirahatan mereka. Pada abad ke-18, semakin banyak komposer yang memiliki orkes sendiri untuk menunjukkan karyanya kepada masyarakat, dan mereka sering disebut dengan akademi. Pada tahun 1781, Leipzig Gewandhaus Orchestra terbentuk dan pengorganisasiannya dilakukan oleh perkumpulan orang-orang yang memperdagangkan tiket konser. Hal ini kemudian menjadi tren yang terus diikuti sampai abad ke-19. Orkes-orkes yang terbentuk pada masa itu antara lain Boston's Handel dan Haydn Society yang dibentuk pada tahun 1815. New York Philharmonic dan Vienna Philharmonic pada tahun 1842 dan Halle Orchestra tahun 1858 di Manchester. Lalu ada tokoh-tokoh musik orkestra yang terkemuka di dunia dan juga di Indonesia. Yang pertama ada Wolfgang Amadeus Mozart. Siapa dia? Dia adalah seorang komponis. Mozart sering dianggap sebagai salah satu dari komponis musik klasik Eropa yang terpenting dan paling terkenal dalam sejarah. Dan dia berasal dari Austria. Lalu ada Ludwig van Beethoven. Siapa dia? Dia adalah seorang komponis musik klasik dari Jerman. Ia terkenal karena simfoni ke-5 dan ke-9 dan juga lagu piano für Alice-nya. Lalu ada Vivaldi dari Italia. Vivaldi atau yang sering dijuluki Il Preteroso adalah pastor dan komponis musik barok dari Italia. Ia dikenal sebagai maestro alat musik biola,
saat masih berusia 20-an, ia sudah menghasilkan komposisi musik yang dianggap sempurna. Sekitar 500 komposisi konserto telah dihasilkan sepanjang hidup Vivaldi. Lalu ada dari Indonesia, Erwin Gutawa. Erwin Gutawa adalah komponis, konduktor, penata musik, dan bassis asal Indonesia. Gutawa seringkali memproduksi dan menata musik bagi konser-konser musik. Di antaranya konser musik Harvey Malaiholo, Ruth Sahanaya, Chrisye, Titi DJ, Krisdayanti, dan Rosa. Lalu ada Adi MS. Adi MS atau Adi Muljadi Sumatmajada adalah salah satu pendiri Twilite Orkestra dan sampai sekarang masih memegang tampuk konduktor orkestra. Selain seorang konduktor, Adi juga dikenal sebagai pianis, pencipta lagu, komponis, arranger, dan juga produser musik. Lalu ada jenis-jenis musik orkestra. Orkes yang besar kadang-kadang disebut sebagai orkes simfoni atau orkes filharmoni. Orkes simfoni ini memiliki sekitar 100 pemain. Jadi itu adalah jenis pertama dari musik orkestra. Lalu yang kedua ada orkes kecil yang hanya memiliki 30 atau 40 pemain. Ini adalah gambar-gambar dari jenis musik orkestra. Yang sebelah kiri adalah orkestra besar atau simfoni. Yang sebelah kanan adalah orkestra kecil. Lalu jenis dan pembagian alat musik orkestra. Ada 4, yaitu string, woodwind, brass, dan perkusi. Di string kita punya viola, biola, cello, double bass, dan lain-lain. Lalu yang di woodwind ada flute, oboe, clarinet, basson. Di brass kita punya trompet, French horn, trombon, dan tuba. Di perkusi ada bass drum, cimes, dan tubular bells. Ini adalah gambar alat musik yang mewakili masing-masing jenis. Ada string, biola, lalu ada woodwind, flute, di brass ada French horn, di perkusi ada bass drum. Lalu ada penataan alat musik orkestra. Ini adalah tata atau denah dari penataan alat musik orkestra. Kita lihat di depan ada konduktor, dikelilingi dengan violin 1, violin 2, viola, double bass, cello, dan di belakang violin 2 ada harp. Lalu di selanjutnya ada rhythm section. Sebelah kanan ada trumpets dan trombon, di sebelah kiri ada woodwinds, saxophone, clarinet, di belakangnya ada horns, di sebelah kanan horns ada perkusi. Dalam gambar di atas dapat dilihat bahwa rhythm section diletakkan di tengah. Kenapa? Karena alat-alat musik tersebut merupakan pengatur tempo dalam komposisi yang dibawakan. Dengan posisi yang berada di tengah, pemain yang lainnya dapat menyesuaikan tempo dengan mudah. Pemain violin, cello, dan double bass yang termasuk dalam string instrument diletakkan di depan agar memiliki posisi paling dekat dengan konduktor dan melakukan koordinasi yang baik. Selain itu, bunyi yang dihasilkan oleh string instrumen ini lebih lemah daripada suara yang dihasilkan oleh big band, yaitu saxophone, clarinet, rhythm section, trumpets, dan trombones. Dengan posisi di depan, suara yang dihasilkan dapat terdengar lebih seimbang. Harpa diletakkan di tempat yang jauh dari brass instrumen, agar dapat terdengar dan tetap berada dalam harmoni. Horn merupakan alat musik yang dapat berpadu dengan baik dengan alat musik lainnya. Namun, alat musik ini tidak dapat diletakkan di bagian depan alat musik perkusi, karena suaranya dapat menyebabkan resonansi pada drum dan timpani. Pada bagian perkusi, timpani, tam-tam, dan bass drum diletakkan di dekat trompet dan trombon untuk mendukung nada bass yang dihasilkan. Sementara saxophone dan glockenspiel diletakkan lebih dekat dengan woodwind karena letaknya di belakang. Agar suara yang dihasilkan oleh alat musik perkusi ini lebih terdengar, maka letak mikrofon yang digunakan harus dekat dengan instrumen. Mari kita menyaksikan video orkestra yang sudah saya kutip dari laman YouTube di bawah ini.